Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika merupakan seri kedua dari total 21 seri MotoGP musim 2022. Pada seri pertama di Qatar, podium juara berhasil diisi dua pebalap tim Suzuki X-Star, Alex Rins dan juga Joan Mir, serta rider tim Respol Honda Marc Marquez sebagai runner-up. Lalu bagaimana peluang juara MotoGP Mandalika yang berlangsung akhir pekan ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan pengamat motorsport Arief Kurniawan. Selamat sore, Mas Arief. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum masuk ke sesi balap hari Minggu ini, bagaimana Anda membaca persaingan untuk sesi kualifikasi besok ya, berdasarkan hasil latihan bebas hari ini? Ya, tadi udah disinggung ya tentang proses kualifikasi, harus ada Q1 dulu, lalu ikut Q2. Memang yang terlempar nih nama-nama besar dari Q sementara ya, di hasil sementara itu ada Marc Marquez, ada Enea Bastianini, terlempar dari 10 besar ya. Tapi saya meyakini kalau besok kering, maksudnya di saat prepraktis kering, itu mereka akan improve dan akan bisa lolos langsung ke Q2 ya. Dan kalau itu terjadi, maka saya memprediksi akan terjadi persaingan ketat untuk merebut pole position antara dua pembalap Honda, Pol Espargaro dan Marc Marquez dengan dua pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Nah, tim Respol Honda tentu masuk unggulan untuk MotoGP Indonesia. Salah satunya karena karakter sirkuit Mandalika disebut-sebut sesuai dengan kekuatan motor mereka. Anda setuju dengan hal ini? Sangat setuju karena mereka bagus waktu di pre-season test atau waktu tes pramusim bulan Februari lalu. Mereka bagus di kualifikasi, maksudnya di simulasi kualifikasi, Pol Espargaro mencatat waktu tercepat dan sampai saat ini waktu yang dia buat itu belum bisa dipatahkan bahkan oleh Fabio Quartararo tadi ya. Dan Marc Marquez melakukan simulasi lomba juga dengan lap time yang sangat kompetitif waktu pre-season test. Memang tadi dia terjatuh di FP2 tapi bukan berarti dia dan Honda akan buruk lah penampilannya kalau bisa ikut sampai ke Q2 nanti. Nah, yang menarik Mas Arief, kalau menurut catatan kami, Pol ini sudah hat-trick begitu ya, jadi yang tercepat di Mandalika. Sebelumnya Pol jadi yang tercepat 2 kali di tes pramusim Februari lalu, kemudian terakhir hari ini pada sesi latihan bebas yang pertama. Nah, apakah ini menjadi peluang besar bagi Pol? Ya, kalau bicara hat-trick, memang sesungguhnya kalau dari sisi pembalap ya, hat-trick di 2 tes itu dan juga di FP1 tuh, ya boleh bilang hanya untuk menambah rasa percaya diri, tapi belum berarti apa-apa. Bahkan kalau sudah menempati pole position itu juga belum berarti apa-apa, karena Pol Espargaro sampai sekarang ini masih punya satu PR besar. Dia belum bisa memenangi Grand Prix atau balapan ya. Dan dia ini pindah ke Honda diantaranya untuk bisa memenangi balapan, dan potensinya musim ini tuh sangat besar karena dia konsisten cepat ya. Nah, konsisten cepat tadi sudah disebut soal hat-trick itu 2 kali tercepat di pre-season test dan tadi di FP1 itu hanya untuk menambah rasa percaya diri dia, dan kalau dia bisa mengkonversi kecepatan dia di kualifikasi lalu di saat lomba, barulah dia benar-benar bisa menyatakan ya saya memang now I'm the winner, saya sekarang bisa jadi pemenang gitu. Bagaimana dengan rekan satu timnya, The Baby Alien, Marc Marquez? Di sesi free practice kedua, dia sempat tersuruk begitu, bahkan tidak masuk dalam 20 besar. Iya, kalau tadi kita melihat proses di FP2 dia kan terjatuh ya di saat akhir ya, di tikungan 11 tadi, dan terjatuhnya itu boleh dibilang keras juga ya. Di tikungan 11 dia tergelincir lalu terlempar dari motornya dan orang sempat mengkhawatirkan, tapi begitu melihat dia berdiri bisa berdiri lagi, oh ini insya Allah nggak apa-apa, aman gitu kan, dan tadi dia bisa kembali ke pedok dengan selamat. Kalau Marc Marquez kan memang dia terbiasa untuk mengukur diri dia itu limit dia itu dengan crash, dengan kecelakaan. Itu memang dulu dia julukannya karena Marc Crash ya, bukan Marc Marquez dan Marc Crash. Jadi dia memang sangat sering jatuh hanya untuk mengukur sampai di batas mana kemampuan dia dengan juga dia dan motornya, sehingga terciptalah bukan terjadilah crash itu ya. Tapi kalau normal saya meyakini Marc Marquez ini sangat menyukai Mandalika dan dia punya potensi untuk menang di sini.
Nah, selain kita berbicara tim Honda, tim mana lagi yang punya kans besar di sirkuit Mandalika? Karena masih ada Yamaha, Suzuki, bahkan Ducati, tim Ducati 3 pebalapnya masuk 5 besar di latihan bebas hari ini. Kalau kita bicara dari lanjutan ya, continuity, kesinambungan dari hasil precision test, itu memang Yamaha membuntuti Honda. Waktu di precision test Februari kan Fabio Quartararo juga cepat, dan tadi juga membuktikan cepat, bahkan tadi dia ditemani oleh Franco Morbidelli. Dan kalau kita bicara semangat, mereka kan terpuruk ya di Qatar ya. Oke lah, ada ketidakcocokan dengan sirkuit dan motor baru mereka masih tanda kutip bermasalah ya, tapi mereka ingin bounce back, ingin bangkit. Nah, bangkitnya itu udah mulai mereka rasakan di Mandalika ini, karena memang sirkuit ini lebih lebih cocok buat mereka ketimbang mestinya mereka bisa menang kemarin di Qatar seperti tahun lalu, tapi ternyata tidak menang juga, tapi mereka bertekad untuk membalasnya di Mandalika ini. Ya, Mas Arief, salah satu yang jadi perhitungan tim ketika akan mengaspal begitu adalah ban yang mereka gunakan untuk melaju begitu. Apakah akan ada perbedaan dari musim sebelumnya di Qatar penggunaan? Michelin sudah memastikan akan bawa ban dengan lapisan khusus, kerangka khusus di luarnya, khusus di Mandalika ini lebih keras ya. Itu bisa dikonfirmasi oleh Pier Taramaso, penanggung jawab Michelin. Itu akan ada ban khusus di sini di Mandalika karena memang satu cuacanya panas dan mereka mengantisipasi aspal baru. Aspal baru kan memang sebagian baru, sebagian lama. Dan di sini juga yang memang sangat dikhawatirkan adalah panasnya ya. Panas di Mandalika. Dan kalau dari sisi ini Michelin tampaknya hari ini mereka puas dan sangat siap untuk ban mereka dipakai pada hari Minggu nanti, apakah ban hard atau ban medium, walaupun tadi saya melihat jarang memakai ban soft untuk ini ya, selama 2 free practice tadi. Nah, kalau melihat dari jadwal Jumat hingga Minggu nanti, latihan bebas di pagi hari dan siang hari, kemudian besok pun juga pagi dan siang, dan ada kualifikasi, baru besok hari Minggu baru akan race. Melihat perbedaan waktu mereka latihan bebas, kemudian nanti race di sore hari, apakah itu juga akan mempengaruhi stamina ataupun secara psikologis dari para rider? Kalau dari sisi dari perbedaan waktu mereka sudah terbiasa. Cuacanya. Misalnya gini, kalau mereka memang khawatir kalau hujan aja di Mandalika, karena pembalap MotoGP kan sampai saat ini mereka belum maksimal di lintasan hujan. Di FP1 kering, di FP2 kering ya. Kalau misalnya hujan, mereka ini akan akan adaptasi ulang. Tapi mereka sudah sangat terbiasa dengan perubahan cuaca. Bahkan di Mandalika sebenarnya nggak se-ekstrim di Qatar ya. Di Qatar itu FP1 dan FP3 itu digelar siang hari, terang. Balapannya sendiri itu malam. Nah, di Mandalika kan nggak. Mandalika itu boleh dibilang daylight semua ya, siang semua, walaupun ada beda pagi dan siang. Tapi mereka sudah melakukan ini bukan cuma sekali 2 kali, itu mereka udah ratusan kali ya balapan dengan latihan pagi, siang, lalu balapannya siang itu. Jadi ya mereka sebagai balap profesional sudah sangat paham dengan segala kondisi yang siap mereka hadapi. Ya, kalau melihat hasil dari FP 1-2, kemudian sebelumnya tes pramusim, bagaimana prediksi Anda kans terkait siapa yang diunggulkan dalam babak kualifikasi maupun dari race hari Minggu nanti? Ya, kalau babak kualifikasi saya melihat fight antara Honda dan Yamaha. Kalau lebih spesifik, kalau besok tidak hujan dan Marquez lolos, saya memprediksi Marc Marquez akan menempati pole position. Untuk podium untuk hari Minggu race ya, fight antara Honda dan Yamaha. Dengan sekali lagi saya lebih condong ke Marc Marquez untuk menangi balapan, karena ini akan menambah rasa percaya diri dia. Lalu ada Fabio Quartararo dan juga Pol Espargaro di podium.
Nah ini Paul Espargaro ini juga kan yang termasuk tadi Anda sendiri mengatakan belum pernah memenangkan Grand Prix begitu. Apakah kansnya akan lebih besar, dia akan lebih semangat begitu untuk bisa berada di garda terdepan? Ya, Paul Espargaro memang apa ya, dia pindah diantar dari KTM ke Yamaha, ke Honda maaf. Ini memang untuk apa, membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang bisa bersaing dengan deretan pembalap papan atas. Nah, dia dari precision test tuh udah percaya diri udah tinggi dan dia terbukti meraih hasil bagus di Qatar dengan meraih sempat memimpin beberapa lama memimpin balapan sebelum akhirnya disusul oleh Enya Batten ini dan finish di posisi ketiga dan apa di FP1 juga tadi bagus. Kalau dia besok bisa bersaing dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo, saya pikir bagi Paul Espargaro itu sudah kian menambah rasa percaya diri bahwa kalaupun dia misalnya gagal menang di Mandalika, dia bisa menang di balapan di musim ini juga. Ya, baik, terima kasih Mas Syarif telah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom. Siapapun yang berada di grid terdepan tentunya akan menguntungkan bagi siapapun itu nanti, dan ini adalah menjadi sejarah menarik dan melihat balapan pada akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika tentunya ini akan menjadi sejarah bagi mereka sendiri. Terima kasih Mas Syarif. Sama-sama, Mas.